Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya akan angkat RHI saat ini tema yang unik, yaitu sengit, dulit, gedeng, nyanding. Sengit artinya benci, dulit itu kalau ada sambal gitu ambil untuk mencicipi. Benci tapi malah suka. Gedeng tidak suka, nyanding malah mendekat. Jadi temanya sengit, dulit, gedeng, nyanding. Itu perubahan orang yang gak suka menjadi suka. Ada seorang Yahudi yang benci pada orang Kristen. Dan dia menganggap orang Kristen itu orang kafir yang layak untuk dipenjara atau dibinasakan. Maka dia membawa surat perintah resmi menuju ke Damaskus kalau sekarang. Dan tekadnya satu, membinasakan orang-orang Kristen yang dianggapnya orang-orang yang kafir. Saudara-saudara, dalam perjalanan tidak diduga, ketika naik kuda, itu ada sinar dari langit yang begitu cerah. Dan kudanya terkejut, dia terlempar dari kudanya dan jatuh. Entah kenapa dia menjadi buta. Dan dalam proses dia nanti ditolong untuk kembali mohon pengampunan, untuk tidak lagi membenci orang Kristen. Sebab ketika ini ada sinar, lalu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia kaget karena dia menganiaya orang Kristen, bukan sinar itu. Mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Lalu suara itu, akulah Yesus yang kamu aniaya. Padahal yang dianiaya orang Kristen. Tapi Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua Mashiach menjadi merasakan. Karena dia tahu orang Kristen adalah umat Tuhan. Saudara, buta, dia nanti 3 hari dan diproses lalu ketemu dengan seorang yang namanya Ananias. Dia didoakan oleh orang Kristen ini dan dia melek lagi dan dia bisa melihat lagi. Dan Saulus ini lalu menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Dia semula sengit, dulit, semula dia gedeng malah nyanding. Itulah yang kita ketahui dari kisah Saulus yang kemudian dia berubah namanya menjadi Paulus, bahkan dia menjadi rasul, yaitu namanya Rasul Paulus. Rasul yang sangat terkenal dalam Alkitab Perjanjian Baru, rasul yang sangat terkenal rajin melakukan perjalanan PI pada zamannya, rasul yang sangat terkenal karena dia juga bisa menyembuhkan, bahkan dipakai Tuhan untuk mujizat. Seperti Petrus yang ada orang yang namanya Tabita yang meninggal dan hidup lagi. Begitu juga dengan Paulus, ada banyak mujizat, bahkan diceritakan sapu tangannya pun itu kalau ditempelkan orang-orang yang sakit itu menjadi sembuh. Itu ada kisah. Baik, saudara-saudara, kisah tentang Saulus, saudara bisa mencermati dan melihat terutama di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 9. Yang membenci lalu mencintai, yang menganggap kafir lalu dia malah bertobat dan menjadi orang yang percaya. Dan yang mengikut Kristus menjadi rasul yang terkenal, namanya Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan mengajak kita membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan judul Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi.
di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman perjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun ia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya pada suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa orang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku." Saudara, saya baca sekalian sampai dengan ayat yang ke-16. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu tadi Kisah Para Rasul 9 ayat 1-16. Saulus, pembenci yang menyengsarakan orang Kristen, justru kemudian bertobat. Dan namanya bukan lagi Saulus, tapi Paulus. Saudara, menarik sekali, karena kita lalu menemukan beberapa fakta penting. Yang pertama, Paulus atau nama aslinya Saulus adalah orang Yahudi yang berpendidikan tinggi. Nah, ini dari orang Yahudi diaspora yang di perantauan. Inilah Saulus. Makanya dia membenci, makanya dia menganggap orang Kristen kafir karena pengaruh dari ajaran yang dia yakini ini. Yang kedua, saudara, Paulus adalah orang Farisi yang fanatik, yang mengancam orang-orang beriman, orang-orang Kristen. Dan dia sangat fanatik. Kita tahu, kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, maka perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam sinar yang menyilaukan, yang misterius itu membuat Saulus bertobat. Dan Saulus kemudian menjadi Paulus, lalu dia memberitakan Injil ke banyak bangsa dan banyak mendirikan gereja di mana-mana. Ini dia Paulus yang dulu membenci lalu mencintai, yang dulu sengit lalu dulit,
yang dulu geting tapi kemudian nyanding. Rasul Paulus adalah seorang tokoh penginjil militan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk menemukan beberapa poin penting ya. Pertama, jangan sakit hati kalau orang Kristen dianggap kafir. Karena apa? Karena memang ajarannya begitu, ajaran Saulus tadi ya. Sementara kita tahu bahwa kafir itu orang yang tidak menyembah Tuhan. Orang Kristen menyembah Tuhan kan? Jadi nggak usah marah kalau dibilang kafir. Biarin aja. Yang penting kita tetap beriman. Ini. Yang kedua, orang yang membenci bisa jadi diubahkan oleh Tuhan. Tugas kita adalah jangan membalas, jangan menjelek-jelekkan, tapi malah kita mendoakan. Karena apa? Karena orang yang hari ini membenci mungkin suatu saat justru menjadi orang penting, tokoh di dalam pemberitaan Injil. Seperti Rasul Paulus, yaitu pemimpin Kristen terkemuka dalam Perjanjian Baru. Bahkan dia banyak menulis surat yang kemudian masuk dalam rangkaian dari komunitas Kristen dihayati ini sebagai dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, saya beritahu kelompok pembenci Kristen biasanya menganggap bahwa Paulus inilah pendiri agama Kristen. Saudara tahu Kristen itu pengikut Kristus ya, dan pendirinya ya Kristus bukan Paulus. Tapi bagi kelompok yang tidak suka, yang membenci Kristen, maka Paulus ini dianggap yang mendirikan agama Kristen. Dianggap itu ya belum tentu benar, atau malah kalau dalam hal ini malah salah gitu ya. Gitu. Tapi saudara, yang menarik yang lagi adalah Paulus teolog Kristen terbesar pada zaman Perjanjian Baru. Dia membuat konsep-konsep, dia menyadarkan kita, dia mendidik jemaat secara sistematis, dan dia juga menulis surat yang kemudian disebut sebagai surat-surat rasuli. Saudara, ini indahnya belajar dari iman Paulus. Bahkan akhirnya ini Rasul Paulus berani bersaksi, rela menderita, bahkan dia rela untuk mati syahid di Roma. Saudara, sekarang kita tahu bahwa Rasul Paulus itu orang hebat dan luar biasa jasanya dalam perkembangan kekristenan, karena Tuhan memakainya dengan luar biasa. Oleh sebab itu, ajakan saya, mari kita belajar meneladan Saulus atau Rasul Paulus, dan kita mengabdikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengabdikan pola pikir dan kerinduan kita untuk Tuhan, dan siap rela menderita, bahkan kalau perlu mempersembahkan segenap hidup, nyawa, kematian bagi Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk mencermati ini karena saya tahu ini sangat penting. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami belajar dari kisah Saulus yang menjadi Rasul Paulus dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih karena Tuhan menolong dan memberkati. Semoga kami dimampukan untuk meneladan dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Demi Kristus pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.